Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami ingin merefleksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, ya Tuhan. Mampukanlah kami juga untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 127 ini memperlihatkan kepada kita ada dua bidang di dalam kehidupan kita yang menuntut sebagian besar waktu kita. Dua bidang ini juga adalah yang paling banyak menimbulkan masalah bagi kita. Dua bidang ini juga seringkali bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian kita. Dua bidang ini adalah pekerjaan kita dan keluarga kita. Begitu kita terlalu menekankan satu bidang ini, maka bidang yang lain akan terbengkalai. Jika kita terlalu sibuk bekerja, maka kita tidak punya waktu untuk keluarga dan keluarga kita akan terbengkalai. Mari kita memperhatikan ayat 1 dan ayat 2 ini. Mazmur ini tidak mengatakan bahwa kita jangan bekerja. Justru kita harus bekerja untuk bisa mendapatkan makanan. Tuhan tidak menentang manusia yang bekerja. Dan kerja keras akan memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang bekerja tanpa istirahat atau mengabaikan keluarga, mungkin akan kurang mempercayai Tuhan yang sanggup menyediakan kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua membutuhkan keseimbangan antara kerja, istirahat, keluarga, dan kerohanian kita. Yang dipermasalahkan di sini adalah orang yang begitu gila kerja. Mereka bangun pagi-pagi bekerja, lalu mereka duduk-duduk sampai jauh malam, dan akhirnya makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebagian orang tidak memiliki masalah saat ingin membeli rumah baru. Tetapi bagi sebagian orang, punya rumah sendiri bisa sangat menguras energi. Suami dan istri harus bekerja giat begitu keras agar bisa mendapatkan uang yang cukup. Nah, di dalam proses mengumpulkan uang, mereka ini bisa saja mengabaikan pernikahan, mengabaikan keluarga mereka. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi. Jika ini terjadi, maka akan menjadi sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu Saudara, kita memiliki rumah yang indah, tetapi pernikahan dan keluarga kita hancur. Tuhan juga peduli dengan keamanan kita. Tidak salah jika kita membangun sebuah kota yang aman. Tidak salah jika kita menyewa satpam. Tidak salah juga jika kita memasang CCTV. Tuhan juga mau kita merasa aman. Di dalam perjanjian lama, ada dua kejadian di mana Tuhan tidak memberikan keamanan kepada kota. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Menara Babel. Yang kedua adalah kota Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan tidak memberikan keamanan kepada mereka? Karena masyarakatnya begitu berbuat dosa. Maka membangun kota dan memasang sistem keamanan akan menjadi sia-sia jika masyarakatnya hidup di dalam dosa. Keluarga membangun rumah dan penjaga mengawal kota. Tetapi kedua aktivitas ini akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak bersama dengan mereka. Sebuah keluarga yang tanpa Tuhan tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Sebuah kota tanpa Tuhan akan menjadi rusak oleh karena kelakuan manusianya. Mari kita memperhatikan ayat kedua. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang gila kerja tidak memperhatikan waktu istirahat mereka. Orang yang gila kerja akan memperpanjang waktu kerja mereka.
Waktu istirahat pun dipakai untuk bekerja. Waktu hari libur pun dipakai untuk bekerja. Ayat kedua berkata bahwa Tuhan memberikannya. Katanya di sini adalah roti atau makanan. Kepada siapa? Yaitu kepada orang yang dicintai Tuhan pada waktu tidur. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang memperhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Ketika kita lelah bekerja dan sedang beristirahat, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Saudara-saudara, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan jujur, dan perhatikanlah keseimbangan hidup antara bekerja, keluarga, dan istirahat. Dan lihatlah, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat ke dalam rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan, merenungkan, merefleksikan firman-Mu bagi kami. Sekarang kami memohon Roh Kudus bekerja, memampukan kami untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam firman-Mu, kehendak Tuhan bagi kami harus bagaimana. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bisa menuruti dan melakukan firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.